Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Bahri beserta jamaah Masjid Nurul Bahri yang hadir pada kesempatan ini. Masya Allah, saya langsung tersenyum. Setelah lebih kurang 3 tahun saya tak menginjakkan kaki di sini. Akhirnya balik lagi. Kata juragan tadi, welcome back. Saya jawab after 3 years. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kita bisa bikin taklim secara bebas ini, bisa kita lanjutkan insyaAllah ke depannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyinu Kadhibil Muftari, dan selain beliau meriwayatkan ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada sahabat. Di antara yang hadir di majlis itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal yang dipanggil dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Setelah Rasulullah membacakan ayat tadi, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Setelah selesai Rasulullah membacakan ayat tersebut sampai akhir ayatnya, Rasulullah kemudian mengatakan hum qaumu hadza. Apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan, Allah berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, siapapun yang nantinya murtad di antara kalian an dinih, dari agamanya, yakni dari Islam. Maknanya apabila nanti terjadi ada sebagian dari kalian murtad dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah datangkan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, mereka welas asih, santun terhadap kaum mukminin, tidak memiliki sifat yang keras, tidak memiliki asabiyah dalam berfikir dan bertindak, tidak memiliki kekerasan dalam bertindak kepada orang-orang mukmin, bersikap welas asih, santun, a'izzatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya iman ya iman,
kekufuran ya kekufuran. Mereka tidak bunglon, tidak bermuka dua terhadap orang-orang yang tidak beriman. Iman ya iman, kekufuran ya kekufuran. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad fi sabilillah, yakni memperjuangkan agama Islam, dan mereka tidak akan takut meskipun mereka mengorbankan nyawa dan harta mereka. Ini mana ayat. Setelah Nabi membacakan ayat tadi yang isinya adalah kabar gembira bahwa nanti setelah Nabi akan terjadi goncang pada sebagian kaumnya, pada sebagian umatnya akan terjadi keguncangan akidah, sehingga sebagian dari mereka akan ada yang murtad, keluar dari Islam. Ini bahasa Al-Quran, mayyartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian an dinih, dari agamanya. Kalimat murtad ini bapak-bapak dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Dalam bahasa Arab kalimat murtad punya beberapa makna. Apabila seseorang mengucapkan perkataan tertentu atau berpendapat tertentu atau berada dalam kumpulan tertentu, bukan masalah agama ya, perkumpulan tertentu, kemudian dia keluar dari perkumpulan tadi masuk ke perkumpulan lain, ini kita nggak ngomong masalah agama, keluar dia dari pendapat tadi ngikut pendapat yang lainnya, padahal tadi sudah begitu, maka dia katakan ini murtad dari barisan itu. Ini dari segi bahasa. Tapi tidak bisa orang sebarang-sebarangan memakai kalimat itu ya. Namun apabila dalam bahasa Arab dikatakan irtada'an dini, murtad dari agamanya, berarti tidak lain tidak bukan adalah tadinya dia muslim kemudian keluar dari Islam. Dan ini bahasa Al-Quran, mayyartadda minkum an dini, siapa yang menjadi murtad di antara kalian dari agamanya. Maknanya bahwa nanti sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada sebagian dari umatnya yang murtad dari Islam setelah tadinya dia beriman, sehingga menimbulkan fitnah akidah dan huru-hara di tengah umat. Maka ketika itu terjadi, janji Allah dan kabar gembira dari Allah, saat kecamuk itu terjadi, Allah datangkan di antara mereka suatu kaum. Allah tentukan itu akan terjadi, akan muncul dari tengah-tengah mereka kaum muslimin suatu kaum yang membela ajaran Nabi yang telah dirusak oleh orang-orang yang murtad, membela orang-orang beriman yang dirusak akidahnya, yang sedang kebingungan. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mencintai mereka. Allah cintai kaum tadi, dan kaum itu mencintai Allah. Arti iman mereka kepada Allah adalah keimanan yang benar, bukan sekedar pengakuan belaka. Allah sebutkan kriteria sifat mereka ini, azillatin 'alal mu'minin, bahwa mereka ini welas asih dan santun kepada kaum muslimin. Mereka ini tidak mengatakan yang ikut kami dia orang Islam, yang tak ikut kami maka dia kafir. Enggak begitu. Mereka ini tinggi husnul dhannya dan berbuat welas asih kepada sesama orang yang beriman, baik dia berilmu atau orang jahil, dia akan berwelas asih, tak akan pandang bulu. Sementara mereka ini akan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ketika permasalahan ini adalah kufur, ya dibilang kufur. Ketika ini iman, ya iman. Setelah selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, surah apa dia? Al-Maidah ayat 54. Rasulullah mengisyaratkan, menunjuk kepada sahabat beliau Abu Musa Al-Asy'ari, hum, mereka, yakni kaum yang disebut dalam ayat yang aku bacakan tadi, yakni dalam wahyu Allah yang diberikan kepada aku tadi, qaumu hadza, adalah kaumnya orang ini, yakni kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Emang Abu Musa Al-Asy'ari itu siapa kok dibilang dia punya kaum? Kan begitu? Minum dulu kita. Bismillah. Alhamdulillah, Dumai dah tercurah hujan ini. Mudah-mudahan nanti sampai ke sana. Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dan yang lainnya, para ulama menyebutkan dalam Al-Quran
apabila disebutkan kaum atau dalam hadis disebutkan kaum kepada seorang nabi, maka berarti maksudnya pengikutnya. Ya. Maka ketika Nabi sebutkan kaum yang disebut dalam Al-Quran adalah kaumnya Abi Musa, berarti pengikutnya Abu Musa. Siapa Abu Musa? Abu Musa ini salah seorang sahabat Nabi yang telah dicap oleh Nabi sebagai salah seorang sahabatnya yang saleh. Ternyata apa yang disebutkan Nabi itu menjadi busyra, kabar gembira, bahwa akan ada orang-orang yang akidahnya mengikuti Abu Musa al-Ash'ari melalui cucunya Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ternyata sahabat tadi Abu Musa al-Ash'ari punya keturunan yang akhirnya dikenal dengan Abul Hasan al-Ash'ari, yang kemudian menjadi pimpinan Ahlu Sunnah wal Jamaah di daerah Syam hingga sekarang. Bagaimana kejadiannya? Setelah Nabi SAW meninggal, maka terbuktilah apa yang disabdakan oleh Nabi itu. Kata Rasulullah bahwa nanti akan ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, keluar dari ajaranku dan ajaran sahabatku. Dan itu terbukti dalam hadisnya yang banyak. Terbukti dalam hadis yang banyak. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Kata Rasulullah, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 firqatan. 72 fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya hadhil millah, umat ini, yakni umat yang mengaku beriman kepada Nabi, sataftariku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'un, 72 finnar, pasti masuk neraka. Wa wahidatun, dan satunya fil jannah, pasti masuk surga. Wahya al-jamaah, maka dia adalah al-jamaah. Para ulama menafsirkan al-jamaah dengan ahlu sunnah wa jamaah. Yani bukan salat Jumat, bukan salat jamaah, ya, bukan salat berjamaah, tapi ahlu sunnah wa jamaah. Artinya dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa nanti umatnya akan terpecah. 73 ini bukan maksud Nabi cuman 73 itu pecahnya. Kalau dipecah lagi lebih dari 73, maka yang 73 ini, yang satunya ahlu sunnah, yang lainnya adalah kelompok syadzah. Yang 72 kelompok syadzah, kelompok menyesat, ini induknya. Masing-masing dari 72 itu kalau dipecah, maka masing-masing memiliki pecahan yang sangat banyak, bahkan berpuluh. Kelompok Mu'tazilah sendiri punya banyak macamnya. Syiah sendiri, Musyabbihah, Al-Hashawiyah, Al-Murji'ah, masing-masing punya banyak macam pecahan. Banyak sekali macam-macam kelompok. Maka 72 kelompok tadi adalah induknya, masing-masing punya cabang. Nah, ternyata ringkasnya setelah Nabi meninggal terjadi gejolak. Ini gejolak mulai terjadi sejak masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq terjadi sebagian orang murtad dari Islam mengikuti Musailamah al-Kadzab. Maka diperangi oleh khalifah karena kekufuran mereka, kemurtadan mereka. Setelah itu terus mulai muncul lagi Mu'tazilah, mulai muncul bibit-bibitnya. Setelah Abu Bakar, pada masa Umar makin banyak mereka, pada masa Uthman makin banyak, pada masa Ali bin Abi Thalib makin banyak. Setelah mereka, pada tahun 260 Hijriah menyebar luaslah kelompok Al-Qadariyah atau Al-Mu'tazilah. Saking banyaknya mereka, sampai fitnah akidahnya Mu'tazilah ini menjadi rancu bagi orang-orang awam.
Mengapa begini? Karena orang-orang yang awam yang tidak memiliki kemampuan dalam istidlal, tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan dalil akli dan nakli, mereka dibikin rancu dengan syubhahnya Mu'tazilah. Kadang Mu'tazilah ini dari segi tauhid berbicara dengan ucapan tauhid. Kaum ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah ada tanpa bertempat. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Ini kita keyakinannya seperti itu. Mu'tazilah pun mengatakan seperti itu. Disisipi. Akhirnya banyak orang-orang awam yang dangkal ilmunya terhanyut. Akhirnya orang Mu'tazilah mengatakan begini, dan ini kekufuran. Mereka mengatakan karena Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkalam. Maka mereka mengingkari sifat 20. Itulah letak kekufurannya di antaranya. Mereka bilang Allah kan tidak sama dengan makhluknya. Ya betul, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kata mereka, mendengar itu kan pakai telinga. Kata dia, tak pernah kita lihat ada yang mendengar tak pakai telinga. Ini bermain akal mereka kan. Orang yang awam ilmunya kebanyakan dimainkan akalnya oleh kelompok sesat. Pernah orang yang punya ajaran sesat mendatangi orang yang berilmu berdebat? Tak pernah Pak. Tak pernah berani mereka mendatangi orang yang betul-betul berilmu kemudian ajak berdebat. Tak pernah. Yang mereka datangi adalah orang yang dangkal kemampuannya dalam menguasai dalil, maka akalnya dimainkan. Ini nama syubhah. Mereka bilang Allah kan tidak sama dengan makhluknya. Betul. Mereka bilang mendengar itu dengan telinga. Kata mereka, sini, tak pernah kita lihat ada yang mendengar tapi tak pakai telinga. Katanya mendengar pasti pakai telinga. Dan yang mendengar itu kalau dengan telinga itu makhluk. Ya kan? Halo, tidur Pak. Jangan. Yang mendengar dengan telinga itu makhluk. Kata mereka, Allah kan tak sama dengan makhluk, berarti Allah tak mendengar. Karena kalau mendengar katanya berarti punya telinga, dan ini sifat makhluk. Tengok itu bagaimana syubhah mereka, tipuan katanya. Makin menjombarlah kaum Mu'tazilah, sampai-sampai orang Mu'tazilah ini berhasil menduduki pangkat mufti, pangkat keagamaan di pemerintahan. Sampai-sampai ada di antara Mu'tazilah yang menjadi penasihat khalifah, penasihat sultan. Maka banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah dihukum, bahkan banyak yang mati karena sang khalifah atau sang sultan terhasut oleh permainan kata Mu'tazilah. Khalifah akidahnya benar, tapi karena permainan kata ini khalifah salah faham. Dibilang oleh Mu'tazilah, tengok imam itu, si fulan itu tidak seakidah dengan kamu. Maka akhirnya dicambuk. Imam Ahmad bin Hanbal berapa lama? Begitu dahsyat kaum Mu'tazilah pada tahun 260 Hijriah. Maka muncullah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, keturunan dari Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau kumpulkan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli, yakni dalil dari Al-Quran, hadis, ijma', dan beliau gunakan dalil akli untuk membantah kaum Mu'tazilah yang memporak-porandakan akidah kaum muslimin yang awam. Di mana ada Mu'tazilah didatangi oleh beliau di Syam. Di mana ada Mu'tazilah didatangi oleh beliau di depan umum, sampai akhirnya masyarakat yang sempat tertipu oleh mereka kembali faham bahwasanya apa yang disampaikan Mu'tazilah selama ini adalah syubhah. Maka kembalilah mereka ke dalam Islam. Ya, kalau sudah murtad bersyahadat. Kalau sudah mengingkari sifat Allah, ya hukumnya bersyahadat. Mengingkari sifat Allah hukumnya murtad. Itu dalam ayat tadi, may yartadda minkum an dini. Mengingkari sifat Allah, satu saja dari sifat Allah yang wajib baginya itu diingkari, kayak manapun bodohnya orang ini, hukumnya dia murtad. Maka akhirnya mereka kembali ke dalam Islam, kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah.
Menyebarlah kembali kebaikan, menyebarlah kembali cahaya setelah sempat ditutupi oleh gelapnya keyakinan Mu'tazilah. Akhirnya karena begitu kuatnya, begitu dahsyatnya penggunaan dalil Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, metodenya yang begitu rapi, tak terbantahkan lagi, dan bahkan orang awam sekalipun faham akan akidah benar melalui metode beliau, di mana yang beliau tegakkan adalah membela sunnah, yakni akidahnya Nabi. Maka akhirnya beliau dijuluki dengan imamnya ahlu sunnah. Sejak saat itu, siapapun orang Islam yang kemudian mengikuti metode beliau dijuluki dengan Asy'ariyun, yakni pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka jadilah mereka kaumnya, dan beliau adalah keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, maka berarti ini kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Berarti ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari, sudah disebutkan pujiannya dalam Al-Quran. Inilah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya ahlu sunnah. Siapapun yang mengaku ahlu sunnah tapi keyakinannya bukan Asy'ari, bukan Maturidi, fahuwa kadzibun wa buhtan wa iftira, itu adalah kedustaan. Ahlu sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyun, pengikut Abu Musa Al-Asy'ari melalui Abul Hasan Asy'ari. Ini di Syam. Sementara di daerah Baghdad, daerah Irak, di waktu yang sama, di kurun yang sama, di abad yang sama, ada ulama lain yang juga akidahnya membela Nabi, yakni Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau meluluhlantakkan Mu'tazilah di daerah itu. Saking kuatnya istidlal beliau, sampai-sampai beliau dijuluki Imam Ahlu Sunnah di daerah itu. Mereka semasa, dua-duanya akidahnya sama, metodenya sama, hanya ada sedikit dalam furu' metodenya berbeda. Maka akhirnya sejak masa itu, siapapun kaum muslimin yang mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dijuluki dengan Al-Asy'ariyun. Dan siapapun kaum muslimin yang mengikuti Al-Maturidi, maka dijuluki dengan Al-Maturidiyun. Sejak itulah sampai sekarang, apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah adalah Maturidiyah, Maturidiyah adalah Asy'ariyah. Dari segi penggunaan istidlal, ini maksudnya madhab Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan imamnya ahlu sunnah sejak masa itu, bukan membawa ajaran baru, tapi yang ianya adalah mereka mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama sebelumnya, perkataan para sahabat. Kemudian beliau kumpulkan dalil-dalil akli, disusun dengan sedemikian rupa, dibantahkan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, dan dijelaskan kepada kaum muslimin. Maka akhirnya sejak saat itu sampai sekarang, kaum muslimin senantiasa mengikuti ajaran mereka. Bismillah. Masih ada Pak ya? Masih ada lagi. Nanti terasik dah, terlewat betul. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, sebelum mereka ini, sebelum dua imam ini, para ulama dan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu juga sudah menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka berdua ini menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ulama sebelum mereka. Siapa di antara ulama sebelum mereka ini? Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Syafi'i sebelum mereka ini, Al-Imam Abu Hanifah sebelum mereka ini. Mereka tahun 260 Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah lahirnya. Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah. Berarti sebelum mereka. Itu juga sudah menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai',
tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, dan adanya Allah mukhalifun lil hawadisi. Dengan nasnya langsung Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Fasifatuhu la kasifati khalqihi. Maka sifat-sifatnya Allah tidak seperti sifat-sifatnya makhluk. Setiap kalimat itu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar disebutkan. InsyaAllah besok subuh kita bawakan, InsyaAllah ya, mudah-mudahan sama-sama sehat. Kata beliau, setiap sifat, setiap kalimat seperti al-yadu, al-wajhu, al-ainu, sifat kata al-ainu apabila disebutkan dalam Al-Quran, maka beda maknanya ketika dia disematkan kepada Allah dan kalau dia disematkan kepada makhluk, beda maknanya. Ketika kalimat al-ainu disematkan kepada Allah, maknanya beda apabila disematkan kepada makhluk. Kalau al-ainu disematkan kepada makhluk, maka artinya mata. Tapi kalau al-ainu disematkan kepada Allah, maka bukan artinya mata, bukan artinya anggota badan. Kalimat al-yadu kalau disematkan kepada Allah, maka bukan artinya tangan, anggota badan. Beda kalau al-yadu ketika disematkan kepada makhluk, maka diartikan tangan atau semisalnya. Begitu juga al-wajhu. Kalimat al-wajhu apabila disebutkan dalam nas, disematkan kepada Allah, bukan artinya muka, wajah. Beda kalau kalimat al-wajhu ini disematkan kepada makhluk. Maka ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka apapun yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah keyakinan yang berbeda dengan ini, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini di sebagian tempat masyarakat dibikin rancu. Karena ada sebagian orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, namun dia mengatakan Allah duduk di atas arsy. Dia mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, dan dia mengatakan mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian datang kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang awam akhirnya dibikin bingung. Maka tidak perlu bingung. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil hawadits, ini sudah cukup. Bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk, ini sudah cukup menjadi pegangan bahwasanya inilah keyakinan ahlu sunnah. Apapun keyakinan yang menyematkan persamaan Allah dengan makhluk, maka bukan itu ahlu sunnah wa jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat apa ini? Ayat dari surah apa, Pak? Hah? Al-Fatihah. Hafal ya? Sempat ragu tadi ditanya. Allah berfirman Alhamdulillah, yang maknanya segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ayat ini saja sudah menjelaskan bahwa alam semesta ini beserta isinya itu makhluk ciptaan Allah. Kalau alam ini makhluk ciptaan Allah, berarti alam ini sebelum diciptakan dia tak ada. Ya kan, Pak? Sebelum alam ini beserta semua isinya diciptakan, berarti tak ada. Alam ni terdiri dari apa? Benda dan sifat benda. Benda seperti manusia, sifat benda seperti bertempat, berbentuk, ini sifat benda. Baik alam atas, langit, surga, kursi, arash, al-qalamul a'la, al-lawhul mahfuz, ataupun alam bawah, bumi satu, bumi kedua di bawahnya, kemudian sijin, kemudian neraka, ataupun antara alam bawah dan alam atas ni, itu semua makhluk. Dulunya tidak ada. Maka termasuklah arash, itu makhluk. Dulunya tak ada arash ini sebelum diciptakan. Ya kan, Pak? Akal kita menerima bahwasannya arash, surga, neraka, kursi, makhluk namanya kursi, langit, itu dahulunya tak ada sebelum diciptakan. Arash
itu sebelum diciptakan dia tak ada. Maka apa dibilang Allah bersemayam di atas arash sebelum arash ada? Arash tak ada. Apa dibilang Allah bersemayam di atas arash? Tidak. Akal kita tak mengatakan begitu. Dan kita menerima bahwasanya Allah tidak disifati dengan bersemayam di atas arash sebelum arash diciptakan. Allah tidak berubah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Karena sesuatu yang berubah-ubah ni lemah dia, makhluk butuh kepada yang mengubahnya dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Allah qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada yang lain, maka dia tak berubah. Sebagaimana Allah ada tanpa arash, tak disifati bersemayam di atas arash sebelum arash dia ciptakan, maka demikian juga setelah arash diciptakan Allah tetap ada tanpa arash, tak disifati dengan bersemayam di atas arash. Bahkan keyakinan yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash ini menunjukkan Allah lemah, menunjukkan Allah berubah. Jadi kata dia sebelum arash ada, katanya Allah bersemayam bagaimana? Na'udzubillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mustahil disifati dengan bersemayam. Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti manusia. Manusia yang tadinya tak punya rumah, itu bikin rumah karena butuh rumah. Setelah rumah ada dia tempati. Allah bukan seperti binatang, kasar ngomongnya, bukan seperti babi, bukan seperti kucing, bukan seperti anjing, bukan seperti monyet yang dia butuh sangkar, bikin sangkar, setelah sangkar ada dia masuk, dia tempati. Sesuatu yang seperti ini makhluk. Yang mensifati Allah dengan sifat duduk, maka sungguh dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Apa istimewanya duduk? Kalau hanya sekedar duduk, manusia duduk, binatang duduk. Kemudian kalau dikatakan Allah duduk, kemudian mereka mengatakan tapi duduknya tidak sama dengan duduk kita. Maksud mereka tidak sama bentuknya. Ketidaksamaan bentuk duduk itu adalah lawazim makhluk, adalah sifatnya makhluk. Tak sama duduknya manusia dengan duduknya binatang, tak sama duduknya manusia dengan duduknya anjing, tidak sama duduknya manusia dengan duduknya babi. Maka bagaimanapun tidak samanya, itu adalah duduk. Sifat benda yang memiliki dua bagian, atas dan bawah, bisa ditekuk. Maka mensifati Allah dengan duduk, mensamakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan binatang, meskipun tidak ngomong langsung seperti itu, karena dia telah mensifati Allah dengan sifat makhluk. Allah berfirman, fala tadribu lillahil amthal, maka jangan kalian jadikan bagi Allah serupaan-serupaan. Jangan kalian jadikan bagi Allah semisalan-semisalan. Inilah keyakinan kita. Maka keyakinan kita Allah wujud, yakni ada, tapi adanya Allah mukhalifun lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Dan adanya Allah qiyamuhu binafsi, tidak butuh kepada makhluknya. Maka bagaimana bisa dikatakan dialah ahlus sunnah sedangkan dia mensifati Allah dengan sifat makhluk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memuji ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu setiap kelompok mengaku dialah ahlus sunnah wal jamaah, karena tak ada yang lain yang dipuji Rasulullah dan dijamin keselamatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, alaikum bil jamaah, kalian harus berpegang teguh dengan al-jamaah, wa iyyakum wal furqah, jangan kalian terpecah belah, fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang menyendiri, wa huwa minal istaini ab'ad, dan syaitan itu dari orang yang berdua berjamaah lebih jauh. Faman arada buhbuhatal jannah, maka siapapun yang mau masuk surga dan dapat tempat lapang di surga, falyalzamil jamaah, maka berpegang teguhlah dengan al-jamaah. Dalam riwayat lain ketika ditanya Rasulullah tentang al-jamaah, Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah ini adalah orang yang keyakinannya adalah keyakinan yang aku yakini dan sahabatku yakini.
Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi ashabi." Aku wasiatkan kalian kepada sahabatku untuk mengikuti ajaran sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 masa, yakni sahabatnya, di mana beliau waktu itu ada di situ. Kemudian masa setelah sahabat disebut dengan masa tabi'in. Ini masa di mana hiduplah di situ Al-Imam Abu Hanifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan yang lain sebagainya, Al-Imam Al-Auza'i dan lain sebagainya. Tabi'ut tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in. Inilah masa di mana di situ hidup Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengecam orang yang meyakini Allah duduk di atas arsy, dan Imam Syafi'i nyatakan bahwasanya ini bukan keyakinan Islam. 3 masa inilah yang akhirnya dijuluki dengan masa salaf. Dari 1 Hijrah sampai ke 300 Hijrah. 1 Hijriah sampai ke 300 Hijriah. Mulai 301 sampai sekarang dan seterusnya itu disebut masa khalaf. Masa khalaf, masa belakangan. Maka bagaimana bisa sebagian orang yang hidupnya jelas-jelas di masa khalaf, bahkan munculnya pada abad ke-12 Hijriah, mengaku sebagai salaf? Kan jauh betul. Munculnya dia ni pada abad 12 Hijriah, yakni 1200 tahun setelah hijrah, terus mengaku dialah salaf. Sementara ulama ijma' bahwa yang dimaksud salaf adalah masa 300 tahun Hijriah. Dan orang salaf pada hakikatnya adalah orang yang hidup pada masa itu. Maka keyakinan salaf adalah keyakinan yang diyakini oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Maka siapapun yang mengikuti itu, itulah yang meyakini keyakinan ulama salaf. Dan apapun keyakinan yang bertentangan dengan mereka, berarti keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan ulama salaf, tak sah apabila sebut dengan salaf. Wallahu a'lam. Nampaknya waktu dah nak habis. 5 menit. Kita sisakan apabila ada yang mau ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz mengenai yang juga ada yang betul semua harus melakukan masalah. Yang kedua, kebanyakan kita sekarang ini dalam awal baru menyembuhkan ini, artinya kemarin Pak Ustaz ya, banyak yang istilahnya apa namanya tadi tidak ada kejelasan gitu. Padahal kalau ma'ruf kan semua kita bisa buat, tapi kalau yang mungkar mungkin pada pemimpin punya power masing-masing. Yang dulu kita orang awam ini ya tidak ada lagi mereka. Jadi mengenai ayat Muhammad itu Asyidah dan Kufar ini, bagaimana Ustaz penjelasannya dalam sekarang ini? Ya, memang tidak dibawa. Sama orang kafir malah baik, sama Islam juga. Itulah kira-kira. Yang pertama tadi Pak Haji, kurang. 73 firqah. Jadi yang benar cuma satu, bukan Sunnah wal Jamaah. Satu Wahabi. Yang Wahabi memang tidak dalam mazhab Syafi'i. Ini kan ada Sunnah wal Jamaah atau Imam Syafi'i. Jadi Islam ini akan pecah di sana, semua yang benar yang satu. Bismillah. Nah, karena pembahasan kita adalah mengenai perkara usuluddin namanya. Ini kan materi saya tentang usuluddin, yakni tentang akidah. Maka kita fokusnya tentang akidah, yakni akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang dibawa Asy'ari Maturidi. Karena dalam Islam, perkara Islam secara umum terbagi menjadi 2, perkara usul dan perkara furu'. Kalau dalam perkara usul yakni akidah, tak ada khilaf di kalangan para ulama, para imam. Tak ada khilaf antara para imam.
Apa yang diyakini Imam Syafi'i, itulah yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Sama. Ini dalam masalah akidah, karena tidak boleh ada khilaf. Kalau khilaf, maka dia keluar dari barisan Ahlus Sunnah. Namun apabila itu masalah furu', yakni masalah fikih, baru ada khilaf dalam beberapa permasalahan di kalangan para imam. Tak semua masalah. Dan permasalahan yang terjadi khilaf ini adalah permasalahan furu', yang permasalahan ini hukumnya belum pernah disebutkan secara nas qat'i dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama sebelumnya. Tak ada hukumnya disebutkan. Maka akhirnya para imam mujtahid semisal Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya berijtihad untuk memecahkan hukum yang terjadi ini bagi si orang yang mengalami. Apa hukumnya? Maka hasil ijtihadnya dikumpulkan menjadi namanya madhab. Jadi kalau dalam furu' madhab, yakni hasil ijtihad seorang imam mujtahid. Ini masalah fikih. Ada yang mengikuti Imam Syafi'i, maka madhabnya Syafi'i. Mengikuti Abu Hanifah, madhabnya Hanafi. Tapi dalam rumpun akidah tak ada perbedaan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya sama. Tak ada perbedaan. Apa yang dikatakan iman oleh Imam Syafi'i, yaitulah iman oleh Imam Abu Hanifah, Malik dan seterusnya. Apa yang dikatakan kufur, bertentangan dengan dua kalimat syahadat, yaitu dikatakan kufur oleh ulama yang lain. Nah, adapun mengenai sikap dalam berdakwah, maka pada hakikatnya dakwah itu butuh dengan ilmu yang benar. Dengan ilmu orang bisa mengetahui di mana diletakkan kalimat yang akan dia ucapkan dan bagaimana dia bertindak dan bertanduk dalam dakwah yang akan dia perbuatkan. Wallahu a'lam. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.